Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kembali kita menyisihkan waktu sejenak untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ridhonya, ya, dalam rangka mencari ridhonya dan juga memahamkan diri kita terhadap agama yang mulia ini. Kali ini kita mengaji surat Al-Hujurat, ya. Kita lihat surat Al-Hujurat itu surat 49, ya. Ayatnya, ya, 49 ayatnya ayat berapa? 6. Surat Al-Hujurat ayat 6. Ya. Seperti biasa kita ingin menerjemahkan Al-Quran, maka aplikasinya dibikin yang tidak ada terjemahannya. Ini yang diklik di atas tadi, garis 3 itu. Sekali lagi, bagi yang baru saja menemukan channel YouTube Terjemul Quran ini, kalau belum tahu, ya, yang kita pakai aplikasi, silakan di scroll ke atas, lihat paling bawah itu cara mendownload aplikasi, yaitu terjemahan atau belajar menerjemahkan Al-Quran. Itu ada keterangannya gitu, bagaimana cara mendownloadnya, men-settingnya dan seterusnya. Ya, masuk surat yang ke-6, ya. Kita tadaburi surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Wahai orang-orang beriman, ini sudah maklum, ya. In ja'akum, jika ja'akum datang kepada kalian, fasikun, orang fasik, binabain, dengan membawa berita, nabain, ya. Kalau belum tahu, ya diklik saja, dengan berita. Naba itu berita. Fatabayanu, maka tabayunlah. Tabayun itu ya cek dan recheck gitu, ya. Maka jelaskanlah atau cari penjelasan gitu pada intinya. Ya, antusibu, ya, ya. Maksudnya agar tusibu, jangan sampai menimpa kalian, tusibu gitu, ya, musibah asal katanya, ya, kamu ditimpa gitu, ya, kamu tidak ditimpa kauman, sebuah kauman, ya, kaum, ya, gitu, ya, bi jahalatin, bi dengan jahalah, jahalah itu jahil, bodoh, dengan kebodohannya gitu, ya, karena tidak tahu itu, dengan kebodohannya. Kembali, watusibu, maka menyebabkan, ya, tusibu tadi, maka jadilah kamu atau menyebabkan kamu, ala, terhadap atau atas, ma fa'altum, apa fa'altum yang kalian lakukan, nadimin, menyesal, gitu. Nadimin, penyesalan, gitu, ya. Orang-orang yang menyesal. Itu. Kalau sudah diurai suku katanya, semua sudah ketemu, maka tinggal disusun menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik, ya, fasikun, nabain, dengan membawa berita, fatabayanu, maka kamu cari penjelasan, supaya tidak menimpa sebuah kaum dengan kebodohannya yang menyebabkan kaum tersebut, ya, terhadap apa yang mereka atau kalian kerjakan menyesal, ya. Nah, itu kalau kita ingin cocokkan dengan terjemahan yang sebenarnya, ya, lihat. Nah, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang membawa suatu berita,
maka telitilah kebenarannya. Itu maksudnya tabayun tadi, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Itu ya. Nah, itulah ayat surat Al-Hujurat ayat 6 tersebut. Kalau kita mau sedikit kita tadabburi, ini berkaitan dengan berita. Jadi berita dari mana saja, ya, apakah itu orang fasik maupun bukan, pada intinya harus dicek dulu kebenarannya. Gitu ya. Harus kita cek dulu kebenarannya, maksudnya jangan sampai kita mengambil kesimpulan ya atas berita yang belum tentu kebenarannya tersebut, ya, apalagi melibatkan orang banyak. Itu yang akhirnya nanti akan terjadi percekcokan, nah, itu atau tadi pertengkaran, bahkan permusuhan, peperangan, dengan hanya karena berita yang belum jelas tadi. Sehingga kita akan merugi nanti, dan kita akan menyesal ternyata berita yang kita terima dari awal ya sebelumnya itu ternyata beritanya bohong, hanya hasutan saja, hanya berita hoax itu ya. Nah, itu maksudnya ini sangat penting terhadap bermasyarakat kita. Jangan mudah percaya dengan ucapan-ucapan hasutan-hasutan, baik itu di mass media maupun lewat ucapan orang langsung. Harus kita cek ya, karena sekarang itu teknologi sudah canggih. Semua berita dibungkus dengan kebohongan itu ya, tergantung apa maksud tujuan orang yang menyampaikan berita itu. Kalau niatnya dia menghasut, ya itu nanti dibungkus berita itu dengan hasut-hasutan gitu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi kepada orang-orang yang beriman. Itu satu ayat ini maksudnya seperti itu. Baik, kita naikkan scroll yang ke-7. Wa'lamu, dan ketahuilah gitu ya. Wa'lamu itu dan ketahuilah gitu. Anna, sesungguhnya fikum, di tengah-tengah kalian, fikum, di tengah-tengah kalian, Rasulullah, ada Rasulullah ya, Nabi kita Muhammad. Lau yuti'ukum, lau jika yuti'ukum, kalian mengikuti gitu ya, jika dia mentaati kamu gitu. Jika dia mentaati kamu, fi kasirin minal amri, fi di dalam kasirin kebanyakan, minal amri dari perkara urusan, amri ya, la anitum, la sungguh, anitum ya, tentu akan menyusahkan kamu gitu. Walakin Allah, akan tetapi Allah habbaba, mencintai, ilaikum, terhadap kalian, al iman ya. Habbaba, mencintai, ilaikum, pada kalian, iman. Wazayanuhu, dan Allah menghiasinya iman tersebut, fi qulubikum, di dalam hati kalian. Wa karoha ilaikum, dan masih Allah benci atau tidak suka, ilaikum, atas kalian, al kufro ya, yaitu mengingkari atau mengkufuri atau berbuat kufur, wal fusuqa, dan berbuat fasik, wal isyan, nah isyan itu durhaka bisa juga ya, dan kedurhakaan ya, dan kedurhakaan. Ulaika, mereka itulah, hum, mereka, rosidun, rosidun petunjuk, bisa juga diartikan petunjuk atau orang yang mengikuti jalan yang lurus gitu ya. Rosid itu petunjuk yang lurus ya, mengikuti jalan yang lurus itu. Kalau kita mau gabungkan menjadi suatu kalimat,
Dan ketahuilah sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Jika kalian mengikuti kebanyakan dari segala urusan atau mengikuti urusan la'anitum, sungguh kalau kalian akan sulit, akan menyulitkan kalian, akan tetapi Allah mencintai kalian terhadap iman dan menghiasinya di dalam hati kalian atau hati-hatimu. Wa qaraha ilaikum, dan Allah membenci terhadap kalian kekufuran dan kefasikan dan juga kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang berjalan atau mendapatkan jalan yang lurus, gitu ya, di atas jalan yang lurus. Itu coba kita klik. Nah, sebenarnya seperti apa terjemahannya itu. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Nah, ini arti sebenarnya itu seperti itu, ya. Nanti kalau kita ulang-ulang, ya kita sesuaikan, ya, insya Allah kita sudah bisa. Nah, mari coba kita tadaburi. Nah, ini berkaitan dengan yang masih di atas tadi, berita-berita tadi, ya. Maksudnya berita itu adalah kamu itu mempunyai Rasulullah, itu maksudnya. Kalau ada berita-berita dari luar, itu jangan kamu langsung sebarluaskan ke masyarakat. Tanyakan dulu kepada Rasulullah, gitulah, beritahu dulu kepada Rasulullah, itu, ya. Jadi nanti Rasulullah yang akan mengirim utusan untuk mengecek kebenaran tersebut. Ini maksud ayat itu, arahnya ke situ, ya. Karena kalau kamu, ya, kalau kamu membuat keputusan sendiri-sendiri, kebanyakan dari kalian itu nanti kamu akan sulit, ya, akan menyusahkan kamu, ya. Jadi kalau urusan-urusan itu serahkan kepada Rasulullah, bagaimana nanti Rasulullah bersikap, ya. Nah, nanti Rasulullah akan mengecek kebenarannya, ya. Karena kalau Rasulullah mengikuti kamu, susah nanti, kamu itu orang yang tidak paham, gitu maksudnya. Sahabat itu diberitahu, apalagi jangan gegabah dalam mengambil sikap yang berkaitan dengan urusan orang banyak itu. Nah, itu kata Allah, maka sesungguhnya Allah mencintai kamu dalam keimanan, dan Allah menghiasi itu, dan ya Allah tidak menghendaki kalian, ya, di dalam kekufuran itu, dan juga kefasikan, dan juga kedurhakaan. Nah, itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, itu ya. Jadi Al-Quran itu mengajarkan kepada orang-orang yang beriman itu di dalam hal berkaitan dengan berita tadi memang benar-benar selektif, karena dampak berita itu kalau sampai mengandung kebohongan, mengandung kebencian, akan menimbulkan chaos nanti, ya, menimbulkan suatu masalah di tengah-tengah masyarakat, itu ya. Nah, itu dicontohkan para masyarakat itu supaya cerdas, ya. 14 abad yang silam itu Allah sudah membimbing umat Islam ini supaya cerdas, jangan mudah terhasut, jangan mudah, ya, terprovokasi, sehingga perkara yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, atau bahkan yang seharusnya tidak terjadi karena beritanya hanya berita bohong, ya, akhirnya terjadi suatu permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Kurang lebih itu, ya, saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi ayat 6, ya, dan ayat 7 ini berkaitan bagaimana cara kita bermuamalah di tengah-tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pemberitaan, ya. Baik, mudah-mudahan kita bisa dipahamkan dan mendapat hidayah untuk mengamalkannya, ya. Kita akhiri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.